hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi tiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau dari pagi hari hingga datang malam. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya.
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapak, bersyukur pada anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu pagi hari ini, karena kami masih dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami masih dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tenangkan hati kami di hadirat-Mu, supaya Tuhan boleh mengisi kami dengan kebenaran-kebenaran, karena Tuhanlah kebenaran kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Apa kabar? Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Salam semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar sehat, kabar baik,
Berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Ada matian ini. Tadi suara nggak kedengaran matian. Kayak buka mic tadi. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Yes. Baik, puji Tuhan. Apa pula itu? Gantung apa pula itu? Baik. Mulai ya. Haleluya. Kita baca satu bagian firman Tuhan ya. Oke. Kita mundur sedikit ya. Nanti nggak tahu artinya sebelumnya. Enggak. Paling banter mungkin akan sedikit memikirkan beberapa kerabat atau teman baik. Tetapi apakah pemikiran seseorang yang bahkan berbelas kasihan seperti itu pun akan melebihi dari itu? Tidak. Tidak akan pernah. Itu karena bagaimanapun juga manusia adalah manusia dan mereka hanya dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang dan ketinggian seorang manusia. Selalu perhatikan itu ya. Selalu ingat kata-kata ini. Manusia adalah manusia. Tuhan adalah Tuhan. Apa artinya? Tuhan itu kebenaran. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dia memang Tuhan gitu. Belas kasihan, seluruh karakter ilahi, itu sudah karakternya. Manusia itu hanya memancarkan sedikit gitu. Walaupun kita memedulikan atau memiliki belas kasihan, itu terbatas. Hanya untuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita. Terbatas sampai di situ aja. Mana bisa mencapai misalnya satu kota, satu bangsa, bangsa-bangsa, apalagi seluruh ciptaan. Jadi ketika Tuhan mengatakan berkuasalah katanya kan gitu. Hendaklah kamu saling mengasihi katanya kayak gitu. Beranak cuculah dan berkembang biaklah. Semua itu adalah firman. Firman itu seperti benih dia. Hendaklah kamu sempurna. Oke? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Semua kata-kata ini saudara ya, semua kan itu kan firman Tuhan ya. Ampuni 70 kali 7 kali. Firman Tuhan kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan kan. Ingat kembali, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi ini penting sekali. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan ini, jadi kita itu mesti sudah apa yang dikatakan hari ini, udah makan ini gitu. Yang lain skip dulu. Jadi ini penting sekali karena kan firman itu seperti benih dia. Jadi nanti apapun yang engkau dengarkan itu kan seperti engkau makan. Makanya Tuhan itu harus membuat seseorang itu tenang dulu dia. Oke? Supaya Tuhan itu bisa memasukkan perkataan-perkataannya kepada seseorang. Jadi ketika kita mulai memahami, oh begitu ya. Jadi manusia itu paling banter hanya bisa memikirkan apa yang bisa dipikirkan oleh seorang manusia. Misalnya lah tentang Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Coba. Kan itu kan firman Tuhan kan? Bagaimana orang memahaminya? Masa Tuhan seperti itu? Kan kalau kita lihat di situ kan seolah-olah Yakub kan lebih beruntung kan? Betul nggak? Kan lebih dikasihi katanya. Dia dikasihi, sementara dia benci Esau. Bahkan pemilihan itu sudah sejak dari awal, sebelum mereka lahir. Di alam roh, belum ada yang misalnya apa yang mati? Baterai. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi hanya satu perkataan ini. Manusia adalah manusia. Tuhan adalah Tuhan. Jadi perhatikan ya. Kan ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi kalau kita sudah baca semua berkali-kali Alkitab itu, oke, sudah. Biarkan saja dia ada di sana dalam pikiran kita. Nanti jadi kita ini seperti taman gitu. Kita ini seperti tanah gitu yang ditanami. Yang ditanami banyak pohon-pohon gitu. Oke? Nanti dia akan bertumbuh. Sama seperti Tuhan mengatakan kepada bumi ini kan. Hendaklah bumi mengeluarkan bla 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 kayak gitu. Oke? Kira-kira seperti itulah. Berarti kan sebelumnya Tuhan sudah seperti menanamkan benih-benih di dalam tanah itu, saudara. Makanya dikatakan hendaklah dia mengeluarkan. Karena sudah ada benih di sana. Itu prosesnya ya. Kok bisa kayak gitu? Iya, dia Tuhan. Kita nggak bisa mikirkan itu, gimana caranya itu.
Gak sampai pikiran kita. Mau diterangkan gimana pun, gak sampai. Tapi nanti, dari semua yang kita alami, coba pernah gak saudara dengarkan seperti ini? Seperti saya katakan tadi, Alkitab yang kita baca. Oke? Yang seperti yang saya terangkan tadi, hendaklah kamu sempurna, kalau kamu mengampuni 70 kali 7 kali, semua itu. Kayak dia tanam itu. Kan kita juga kan sulit kan bagi kita itu untuk bisa terus dengan tekun membaca Alkitab kan. Ada orang memang ya dia bisa terus berulang-ulang. Karena memang ada sesuatu yang dipikirkan dia. Ada sesuatu yang lain dalam diri orang itu. Sehingga dia bisa melakukannya. Gak semua kan bisa melakukannya kan. Namun ketika orang itu memaksakan untuk cepat memetik buahnya, disitulah permasalahannya. Karena dia tidak membiarkan sumber itu yang menyirami benih itu. Tidak membiarkan gitu. Dan tidak tahu. Karena memang di masa dulu, jadi kalau orang itu hanya baca Alkitab, jadi di dalam Alkitab yang kita punya, kita itu, Tuhan itu belum melakukan tahapan pekerjaan penyelamatan. Itu masih proses penebusan, sampai di penebusan masih. Jadi firman yang diucapkan masih seputar di situ. Dia belum advance. Karena yang menyelamatkan kita itu firman. Memang firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kita mesti makan firman katanya. Firman yang mana? Firman yang baru ini. Di dalam Alkitab tidak dikatakan, tidak engkau temukan Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Nggak ada. Karena dulu itu belum bisa diucapkan. Makanya Tuhan itu kenapa dia cepat-cepat, dia cuma 33,5 tahun. Itu sudah lama sekali bagi Tuhan gitu. Kenapa lama? Karena dia cukup menderita tinggal di antara manusia. Karena dia Tuhan. Dia melihat setiap hari bagaimana orang menyakiti sesamanya, bagaimana orang itu harus mati-matian, banting tulang, gitu kan. Bagaimana dia menghabiskan banyak waktunya demi uang. Setelah dia punya uang, lalu dia mati nanti. Ada orang yang bersaing satu dengan yang lain. Ada orang yang menganiaya yang lain. Ada orang yang menganggap dirinya lebih tinggi. Itu sangat menyiksa batin Tuhan. Karena dia Tuhan. Dia gak tahan melihat itu semua karena dia kudus. Jadi saudara, begitu Tuhan mulai menemukan beberapa orang, ketika dia itu mulai melihat seseorang itu yang dipilihnya itu mulai menyadari dirinya, mulai menerima firman ini. Nah, disitulah Tuhan itu kayak semangat terus untuk datang di tempat ini setiap hari. Iya.
Dia benar-benar seperti ketika kita mempersiapkan diri kita. Jadi begitu kita ini benar-benar punya satu kerinduan dalam hati kita. Tuhan mau bicara apa hari ini ya? Aku siapkan hatiku. Pasti ada sesuatu yang aku dengarkan hari ini. Yang membuat cakrawalaku berubah. Pandanganku berubah. Maka hati yang seperti itu dirindukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu benar-benar tidak pernah mengingat-ingat segala kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Tidak. Karena dia Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti Tuhan pun seperti itu. Karena dia menyadari kalau disimpan dia amarahnya, kalau dia negatif terhadap kita, maka kacaulah manusia itu. Itu makin memilukan hati Tuhan. Kenali Tuhan ya. Kenali karakternya. Sama seperti engkau. Ketika engkau mulai sadar engkau dipilih Tuhan, engkau itu berbeda memang. Engkau gak akan tahan melihat orang yang curang, orang yang pelit, orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang pintar ngomong, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Hatinya licik, jahat. Engkau gak akan tahan melihat itu. Tapi kalau engkau terus memikirkan itu, engkau akan tersiksa. Makanya Tuhan bilang, jaga hatimu. Ketika engkau berusaha. Jadi, kenapa Paulus disebut dia antikris jadinya? Ingat ya, pikirannya antikris. Kenapa? Karena dia itu telah menjadikan Taurat itu, dia kejar Taurat itu untuk lebih daripada orang lain. Gitu. Dia mencoba mengasihi Tuhan dengan kekuatannya. Gak ada yang ditakutin dia. Mati-matilah. Karena memang pelayanannya masih dibutuhkan oleh Tuhan. Dibiarkan dia hidup. Tapi Tuhan kerepotan sebetulnya. Karena itu tadi saudara. Terlalu tinggi panggilannya dia. Menurut dia. Sekalipun dia mengatakan, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap setaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu masih benih itu saudara. Yang diucapkan itu, yang mengucapkan itu Tuhan. Tidak boleh dia merasa dia sudah mencapainya. Nggak boleh. Sama seperti yang saya ucapkan sama saudara. Saya juga masih tahu diri. Tahu diri dalam arti apa? Saya ini mengucapkan. Tapi saya tidak boleh menganggap itu punya saya. Karena saya manusia. Tuhan itu cuma satu. Makanya Yesus selalu mengatakan, anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Kecuali dia
mendengarkan Bapa mengatakannya. Bapa lah yang berkata-kata sebetulnya. Namun dia sadar dia diberikan tubuh. Makanya dia berbeda dari orang-orang lain. Karena tubuhnya itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bejana dia, untuk berinteraksi dengan manusia. Karena memang manusia ini telah ditetapkan adalah bagian dari diri Tuhan. Gitu. Dia sudah diangkat lebih tinggi dari semua yang lain dari ciptaannya ini. Itulah yang membuat manusia itu berbeda. Sehingga Tuhan harus turun di dunia manusia melalui tubuhnya Yesus. Makanya dikatakan dia anak tunggal. Itu ya. Perhatikan baik-baik. Jadi sama seperti kita mendengarkan firman ini, kita juga mesti seperti dia. Kalau ada pemikiran yang mengatakan kita lebih baik dari orang lain, kita mesti menolaknya. Kalau kita membangga-banggakan diri kita, kita mesti berhati-hati di sana. Kalau kita bisa melakukan mujizat, mengalami mujizat, kita mesti berhati-hati di sana. Ingat, cukuplah engkau mengetahui namamu terdaftar dari kitab kehidupan. Engkau harus punya pemikiran, aku ini hanya seorang hamba yang hanya bisa melakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Itulah pemikiran. Sedikit pun kita gak boleh menganggap itu karena kita. Itu karena hebat kita. Ketika kita menjadi baik, kita gak boleh menganggap itu karena kebaikan kita. Itulah yang perlu kita sangkali. Paham ya, pelan-pelan ya. Ketika engkau mencapai sesuatu, engkau diberkati, engkau punya pekerjaan yang baik, usahamu lancar, engkau gak boleh memikirkan kalau itu punyamu. Karena kalau tidak, kalau engkau menganggap itu hasil usahamu, disitulah engkau akan ditolak Tuhan. Iya, Tuhan akan membenci engkau. Kenapa dikatakan Tuhan membenci engkau? Iya, karena itu tadi, dia itu kudus. Ketika ditemukan kecurangan di dalam dirimu, langsung dia ini, boom. Langsung dia kayak terasa gitu. Tuhan itu langsung terasa dia. Walaupun itu tersembunyi jauh di lubuk hatimu yang paling dalam. Jadi, tapi karena dia Tuhan, untuk sementara waktu, dia tidak mempedulikannya. Karena dia Tuhan, dia gak kepoin. Karena itu membuat Tuhan, jadi gak bisa dia bicara gitu loh. Gak bebas dia jadinya. Tapi nanti di akhir zaman katanya, maka penghakiman itu mulai beroperasi dia. Makanya kan nanti aku akan berterus terang katanya. Tadinya belum, gak apa-apa, dibiarin. Orang buat mujizat, orang, wow, dia pun kagum sama Tuhan, hebat engkau Tuhan. Oke. Tapi pada saat mulai masuklah ending akhir dari hidup dia. Jadi kan orang kan tidak sadar kalau Tuhan sudah datang. Termasuk orang tadi.
yang tadi buat mujizat, misalnya bernubuat bla bla bla. Mungkin dia menjadi seorang pemimpin yang baik menurut orang. Dia menjaga citranya gitu kan. Oke. Tapi dia tidak sadar kalau dia sebetulnya sudah memasuki akhir zaman dari perjalanannya. Sementara akhir zamannya dia itu telah memasuki kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah terjadi sebelumnya. Hanya orang belum sadar. Jadi bagaimanapun orang mencoba berpikir, Tuhan belum datang. Iya, itu urusan dia. Tapi pasti dia akan mengalami masa penghakiman itu. Dia akan ada diadili, dihakimi dia. Makanya dikatakan ada pengadilan tahta putih, katanya kayak gitu kan. Saat itulah aku akan berterus terang, katanya. Aku tidak mengenal kamu. Makanya jangan berpikir ketika kita mengatakan, ketika firman Tuhan ini mengatakan Paulus itu antikris, jangan berpikir engkau lebih baik daripada Paulus. Paulus benar-benar seorang yang sangat mengasihi kebenaran. Dia mau mati bersama dengan Tuhan, sama seperti Petrus. Sama seperti Petrus. Tapi Tuhan bilang apa? Apa? Kau mau mati? Sedangkan aku aja bergumul tentang kematian. Kok kamu mau melebihi aku? Kan gitu kan? Paulus punya pemikiran yang lain. Dia ingin mati. Yang ku kehendaki ialah aku menjadi seperti Kristus dalam kematiannya. Embel-embelnya apa? Supaya aku memiliki kebangkitan yang lebih baik. Di situ letaknya. Makanya sama seperti sekarang. Kenapa dibiarkan saya bicara? Kenapa Tuhan katakan akulah perisaimu? Memang begitu. Itu firman. Kalau saya makan firman itu akan tumbuh dalam saya. Artinya apa? Saya boleh menerima sebagai milik saya, makanya jelas. Jangan takut Parlin. Akulah perisaimu. Oh, itu yang buat saya berani bicara. Itu yang buat Musa dia itu merasa jadi ketika dia melihat hanya dia yang bisa bicara muka dengan Tuhan. Ketika dibela oleh Tuhan dia di hadapan Miriam dan Harun. Tanpa sadar dia memiliki kecurangan di dalam dirinya sedikit. Bahkan Musa pun tidak menyadarinya. Seperti itu juga murid-murid sebetulnya. Makanya ketika setiap kali Tuhan itu ingin bangun pagi lalu dia berdoa. Dia melihat murid-muridnya, dia gak paksa mereka. Gak paksa. Dia menunggu kesadaran mereka, adakah di antara mereka yang benar-benar mungkin terbangun lalu mengikuti kemana Tuhan pergi. Ternyata tidak ada. Tapi dia terus melakukan itu setiap hari. Karena dia menyadari dia dan Bapaknya satu. Sama seperti kita sekarang, saudara. Kalau engkau mulai menyadari engkau satu dengan Tuhan, disitulah
engkau mulai akan melihat perbedaan antara Tuhan dan manusia. Tapi itu bukan hierarki. Bukan hierarki sebetulnya. Dia sangat fair, saudara. Dia nggak pernah menganggap dirinya itu, walaupun dia Tuhan. Dia tidak pernah menganggap itu milik yang harus dipertahankan. Makanya ketika dia datang menjadi manusia, dia benar-benar rendah hati. Jadi ketika engkau mulai mengalami, engkau datang kepada Tuhan, engkau seperti merasa, kok kayak gimana ya, kayak gak lebih baik ya gitu. Diamlah. Tetaplah tenangkan hatimu. Nanti suatu saat Tuhan akan berterus terang. Sabarlah yang kau hambaku. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Gitu. Jadi gak peduli siapa orang itu. Tapi ketika engkau mendengarkan firman itu, lakukan. Makan dia. Izinkan firman Tuhan itu menetap di dalam dirimu. Izinkan dia. Jangan sampai dicabut. Makanya Tuhan bilang, nanti, jadi waktu mau dicabut lalang sama gandum itu, jangan. Nanti, ketika pas musim menuai, barulah. Karena kalau enggak ketahuan dia mana yang asli, mana yang palsu. Jadi kan kita tahu, kita mesti menyadari manusia itu licik. Jadi kalau dikatakan manusia itu licik, sudah, jangan percaya sama dirimu. Makanya itu yang membuat saudara bisa mendengarkan perkataan-perkataan ini. Hanya Tuhan yang bisa mengucapkan kata-kata ini. Saya nggak bisa. Saya nggak boleh menganggap itu punya saya. Itu dari hikmat saya. Nggak boleh. Saya harus menyangkali diri saya gitu. Kalau nggak, semua kita di sini akan mati. Karena apa? Karena kita akan memasuki masa di mana hanya Tuhanlah sumber. Orang yang tidak punya hidupnya Tuhan akan mati. Lalu, siapalah yang mau dengan rendah hati menerima keadaannya, dipersalahkan orang, disalah mengerti orang. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ini terbuka bagi kita semua. Makanya itu sebabnya ketika saudara misalnya khotbah, misalnya apa gitu, engkau akan mengalami bertolak belakang dengan yang kau khotbahkan. Kenapa saya bisa setiap hari? Sementara Pak Yabes bilang kemarin, mau khotbahin apa lagi, rasanya sudah semua. Saya setiap hari. Setiap hari kan? Sudah dengar kan? Setiap hari. Adakah sama semua? Kenapa? Ya bukan saya. Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Sekarang, siapa yang mau membuka hatinya? Kan itu aja kuncinya. Siapa yang mau memperhatikan pekerjaan Tuhan? Bayangkan apa yang saya lakukan. Itu berimbas semua loh. Ternyata diam-diam. Bayangkan ya.
Sebelum saya datang di situ, belum ada hubungan dengan si ibu ini yang punya ide gitu. Nggak ada semua itu. Bagaimana melalui program itu, si keluarga itu benar-benar ada mengalami perubahan sehingga rasanya dia kayak lahir baru. Iya. Kan saya sudah bilang, bayangin. Harusnya mereka punya, kalau mereka seperti itu, harusnya gampang lah kuliahin anak. Nggak perlu mikirin untuk kuliahin anak. Anak mereka cuma satu yang mau dikuliahin. Ya, anak saya 3 ini. 4 anak saya. Tapi saya tidak pernah memusingkan itu. Saya tidak pernah mikir gimana ya nanti bayar uang kuliah anak saya. Nggak pernah loh. Tidak pernah. Tapi yang saya tahu, Tuhan kasih saya kekuatan untuk bekerja. Tuhan kasih saya kesehatan. Bukankah pada dasarnya saya sakit, lemah, kadang-kadang ngantuk. Saudara pikir kalau penyakit gula itu, yang ditakutkan apa? Bisa kayak hoyong gitu. Iya. Kau naik ke tempat tinggi. Kalau datang rasa ngantuknya itu, waduh, gak tertahankan. Iya. Saya ingat dulu ada yang, saya suka nunggu di Fisik Kudus dulu. Ada satu, tiap kali dia kecelakaan. Karena lagi bawa motor. Dia itu bisa, nggak tahu, jatuh aja. Wah, di badannya sering sekali, ini luka-luka semua. Dan ternyata dia sudah meninggal, saya pun baru tahu juga. Iya. Dan tahu saudara dampak yang terjadi. Sampai Bapak itu diajak bisnis, sampai mereka melayani. Dia ikut melayani, pakai program itu. Gitu. Program mereka itu. Sudah berkali-kali katanya orang yang punya sekolah ngajak kerja sama Bapak itu. Nggak pernah mau dia. Tapi begitu ceritakan tentang programnya ini. Orang itu langsung. Ini dia katanya. Kalau bukan dengan orang itu, nggak mungkin punya sekolah yang besar ini, nggak mungkin. Tapi masalahnya, saya masuk ke dalam. Waktu saya lihat awal-awal ketika saya masuk itu, aduh, betapa tegangnya mereka. Ya, sampai nggak berani bicara. Saking tegangnya setiap hari. Siapa yang tahan dengan ibu itu? Siapa yang tahan? Ibu angkatnya aja, jangankan ibu rohaninya, ibu dia sendiri aja. Ibu dia sendiri loh. Dia sudah pernah memang, jadi nggak tahu kepahitannya dulu ya menjadi seorang anak gitu. Lebih suka dia nggak punya ibu, bayangin. Ya, bayangkan bagaimana Tuhan menghadapi orang kayak gitu. Itu anaknya dia loh. Iya. Saya sudah bilang sama saudara ketika dulu pertama kali, orang kayak gini. Tapi anehnya, dengan dia seperti itu yang buat saya pergi ke Singapura berani ini. Saya nggak tahu. Dan lama kami terpisah. Iya. Tapi lihat, di situ lambat laun saya mulai melihat. Kemarin suaminya banyak cerita sama saya. Iya. Saudara lihat betapa hebatnya Tuhan itu. Kalau saya masih menyadari itu diri saya, nggak akan bisa semua itu, nggak bisa.
Hanya Tuhan yang tak bisa dihalangi oleh siapapun. Sesombong apapun orang, sekuat apapun benteng mengasihi diri sendiri bagi seorang, gak bisa menghalangi Tuhan. Makanya Tuhan itu tersembunyi dia. Iya. Banyak orang lain yang mau dicari dia untuk itu. Kenapa harus cari saya? Padahal dia sudah tahu kerjaan saya belum selesai. Iya, slow aja saya bawa. Ayo, saya tunggu-tunggu dia. Hanya pergi lihat itu. Tapi disitulah saudara, dia banyak cerita. Saya biarin, saya dengerin dia cerita. Gitu. Ya. Bayangkan seorang kepala BNN. Kepala BNN loh saudara. Bayangkan untuk memikirkan kuliah anak pun harus mikirkan usaha. Punya usaha. Bayangin lah. Coba saya pikir. Ribet kan? Tapi tahu kah saudara? Kenapa dia sampai punya pikiran kayak gitu? Kan itu masalahnya kan. Disitulah ranah yang tidak bisa kita masuki. Hanya Tuhan yang tahu. Kadang-kadang kita pikirkan, wah udah paling ngapain lu sudah hidup enak. Enggak kayak gitu ceritanya. Iya kan? Kenapa saya duduk ditahan dia gak bisa kerja? Seolah-olah kan Tuhan itu kaku kan? Itulah pemikiran orang. Gak sampai dia masuk ranahnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak membawa saya tepat pada waktunya, bisakah saudara dengarkan semua kisah yang tadi? Bisakah saudara dengarkan bagaimana anak-anak kita dikunjungi oleh Tuhan? Bisakah saudara tahu semua itu? Bisakah saudara memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan sama anak-anak kita? Bisa enggak? Saudara pikir engkau bisa menyelamatkan anakmu. Nyawamu sendiri pun gak bisa kau selamatkan. Oh aku punya tekad, aku sudah kayak gini. Gak bisa. Petrus kurang apa? Mau mati? Hebat kali kau ya. Engkau salahin aturan. Kalau engkau bisa seperti itu berarti engkau sedang menyalah. Engkau sedang mengatakan firman Tuhan itu salah. Itu maksudnya ngomong sama Petrus. Makanya sampai dikatakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Bayangin. Jadi ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku. Itu firman, gak boleh enggak, itu harus terjadi. Karena Tuhan yang mengucapkannya. Dan yang mengucapkan itu adalah Allah itu sendiri. Disitulah saudara lihat. Ketika engkau menerima kedatangan Tuhan, engkau gak boleh gentar terhadap siapapun. Engkau tidak boleh khawatir sedikit pun tentang hidupmu. Jangan buat Tuhan mengkhawatirkan engkau. Jangan buat Tuhan menderita karena engkau. Iya. Tuhan menderita karena engkau khawatir, karena engkau takut, karena engkau meragukan pemeliharaannya. Iya. Makanya setiap kali ketika saya memikirkan itu, sampai kapan kamu kayak gini? Itu saudara kata-kata itu kadang-kadang menggantung. Saya ikutin. Bisakah kamu datang kepadaku dengan tidak bawa masalahmu? Oh saya berani. Oke.
Oh, supaya tidak ada masalah. Saya buang semua masalah di pikiran saya. Kan waktu itu kan berhimpit itu masalah itu. Sudah ruko kita nggak dibayar. 6 bulan kita harus keluar dari situ. 6 bulan kita nggak pernah bayar. Berapa dulu? 2 juta berapa dulu, saudara? Sementara harusnya uang kita ada. Tapi karena dipakai sama bendahara, jadilah seperti itu. Nggak lapor pula. Barulah pada saat itu barulah yang punya ruko telepon ke saya. Gimana ini Pak, sudah 6 bulan. Waduh. Belum lagi yang lain, belum lagi rumah saya pada waktu berhimpit semua. Lalu Tuhan bilang, bisakah kamu datang kepada Daud tidak bawa masalah? Oke. Tapi setelah itu lihat, apakah Tuhan tidak menunjukkan kasih setianya? Memang Tuhan menunjukkannya. Iya, rumah saya bisa lunas. Kita yang sudah mau diusir pun dari sini. Tadinya kita masih mempertahankan satu ruko aja. Kita mau diusir. Malahan orang yang mau mengusir kita hancur kan. Dan lucunya, dulu saya yang instalasi ruko mereka. Lucu kan? Yang kita pakai sekarang ini, cara Tuhan itu nggak terduga sama kita. Itu jalan-jalan yang kita lewati. Jadi diam-diam itu setiap hari kadang saya itu kayak gimana gitu ya. Orang nggak tahu kalau Tuhan lagi datang ke situ. Itu loh. Jadi kalau saya melihat itu gitu, jadi pandangan saya seperti itu. Kira-kira seperti itulah pandangan Tuhan Yesus. Makanya jangan saudara pernah pikir dia itu sudah tahu sejak dari awal kalau Yudas itu yang akan menyerahkan dia. Enggak. Dia siapkan, dia kosongkan, dia nggak pakai semua atribut kealahannya ketika dia jadi manusia. Dia menjaga hatinya, dia nggak mau dikotori. Dia memang lihat setiap hari, dia tahu lah bagaimana hatinya Yudas. Dia tahu. Kan gampang saudara ketika kita mengetahui hati orang. Gampang saudara bisa melihat kan. Mau dibungkusnya pun dengan sikap baik. Nggak bisa. Akan kelihatan langsung. Apakah orang itu munafik atau enggak. Langsung saudara tahu kok. Nah engkau tahu. Apalagi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sampai terakhir pun dia masih membasuh kaki Yudas kan. Iya. Makanya setiap kali ketika dihadapkan kepada kita, udah terima. Semua diperhadapkan kepada kita. Semuanya. Apa aja jeling kita. Mau lagi jalan pagi, mau lagi kita lagi kerja, semua diperhadapkan. Semua. Orang yang menjengkelkan. Iya. Saudara ingat yang di Imperium dulu. Yang orang marga purba itu. Hah? Masih ingat itu? Ayo kita ditantang saya kelahi. Saya itu ketawa loh. Bodoh kali ya orang ini. Pasti ini orang bodoh ini. Katanya dia preman. Diajaknya pendeta kelahi. Kan lucu kan? Itu pemikiran saya. Apakah orang itu bisa melukai saya? Enggak bisa lah. Apakah orang itu bisa lolos? Nggak bisa. Dihajar. Iya.
Tapi kita enggak, kita itu mesti menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Biarin, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Gitu loh saudara. Jadi satu kalimat ini aja bayangin ya. Tuhan adalah Tuhan. Satu kalimat ini aja. Itu sudah bisa membuat kita, satu kalimat itu aja. Itu bisa membuat sepanjang hari, satu kalimat itu. Oh gitu ya. Di situ saudara, itu landasannya untuk dia bicara yang lain lagi. Itu yang membuat engkau hidup. Sehingga engkau semangat gitu. Engkau gak akan memikirkan kematian. Ngapain? Karena Tuhan itu hidup kok. Dia bangkit dari kematian. Dia gak tinggal di kematian. Dia bangkit dari maut. Di mana sengatmu katanya. Dia mengalahkan ketakutan-ketakutan manusia. Dia bawa kita ini semua saudara. Semua. Dia pilih kita. Iya. Mau gimana pun kalau engkau ditetapkannya di sini, engkau gak bisa lari dari sini. Gak bisa. Coba aja. Coba aja. Engkau punyanya Tuhan. Tapi kalau ada orang yang pergi, biarin. Itu bukan urusanmu. Urusanmu, ikutlah Tuhan. Nah, kata-kata itu selalu saudara, itu selalu saya pegang. Jangan takut, Parlin. Akulah perisai. Siap. Rasanya saudara gimana menyelesaikan pekerjaan itu gak mungkin bisa saudara. Ya ambil kerjaan dari saya. Udah silakan. Ambil. Bahkan semua kamu ini udah silakan. Biasanya langsung TF-nya melalui saya. Tapi kemarin saya nggak ngambil berapa kali gitu kan. Oke. Itu langsung ke orangnya. Lalu ya saya pikir biasanya kan saya keluarkan kwitansi. Berarti saya nggak perlu lagi karena sudah langsung kan. Biasanya melalui saya. Udah, terserah. Saya nggak boleh. Ada kwitansi yang kurang loh. Yang mana? Saya kan nggak ada ngambil. Oh, yang itu. Ya sudah, mau dibuatkan. Saya buatkan. Tuhan itu, ketika kita lihat itu, kita melihat nyata loh. Nggak ada yang bisa lawan Tuhan. Selicik apapun manusia. Nggak ada. Makanya tenangkan hatimu. Biarkan Tuhan menggembalakan kita. Sudah kata-kata kemarin itu. Jadi saya bilang menggembalakan kita katanya. Itu benar-benar saya itu dalam hati. Iya benar. Tuhan gembala kita. Dia pelihara kita, percayalah. Kita nggak tahu anak-anak kita bagian, kita nggak tahu. Sebetulnya kan kalau kita ingat-ingat kita dulu. Siapa kita hebat kali kita merantau kan. Seusia anak kita loh. Tapi coba lihat. Bagaimana kita bisa bertahan sampai dengan hari ini. Kita bisa kenal Tuhan di Batam ini. Kita bisa mengalami Tuhan. Ya. Orang tua kita di kampung, mana tahu dia. Iya kan? Tapi lihat. Saya yang sudah tidak ada, mau kuliah aja. Anak-anak saya pengen kuliah. Dan mereka bisa kuliah. Cobalah. Harusnya udahlah gak usah kuliah lah, gak perlu lah. Bisa kan? Apalagi guru kita bilang kayak gitu dulu. Tapi kenapa? Tuhan mau anak-anak saya kuliah. Dia harus bertanggung jawab dong. Saya harus buktikan dong, benar enggak?
Tuhan itu benar-benar mau anak saya kuliah. Kalau saya, kan sudah Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Itu aja saya pegang. Bagian dia melaksanakan sesuai dengan iman kita. Kamu percaya nggak aku Bapamu? Aku penyedia segala sesuatu. Kamu percaya nggak aku memiliki segala sesuatu ini? Sudah. Kamu percaya? Lihat. Kan kata-katanya, lihat. Aku berdiri di muka pintu. Kenapa dikatakan di muka pintu? Karena pintulah tempat kita ketika kita melihat. Disitulah kita memulai segala kegiatan kita kan. Tapi Tuhan bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu. Ketika engkau buka pintumu, bersukacitalah. Itu karena Tuhan di depanmu, jangan takut. Mesti kayak gitu pemikiran kita. Di situ engkau akan semangat melakukan pekerjaanmu. Iya. Semangat bicara sama orang, mendengarkan orang bicara, memperhatikan kesengsaraan orang, menanti-nantikan. Jangan-jangan melalui ini Tuhan mau berbicara kepadaku. Iya, terima semua orang. Engkau mesti berjaga-jaga. Jangan-jangan itu ujian dari Tuhan bagimu. Jangan-jangan orang itu adalah Tuhan yang menyamar. Terima. Jangan anggap sepele orang. Jangan anggap rendah orang. Orang jahat pun berguna bagi Tuhan. Makanya Tuhan juga memberikan mereka matahari. Iya. Dulu orang-orang itu saya nggak kenal, saudara. Iya. Orang-orang kayak orang-orang hebat itu, nggak kenal. Orang itu sampai bilang, dia bilang sih, karena kan sering dia temani istrinya untuk melayani orang itu yang punya ruko itu. Wah, kekayaannya nggak tahu lagi lah. Udah, kamu butuh berapa? Ayo kita jalankan bisnis ini, mau buka ini, buka itu gitu. Udah. Kayak orang ini, saya nggak berani lah nanti kalau nggak berhasil. Padahal orang itu dengan bebas, dengan santai aja. Karena apa? Dia lihat ketulusan mereka. Gitu loh. Tuhan tuh bisa buka jalan apa aja. Saya skip aja di hati saya. Ketika saya datang ke situ. Kayak gini. Kayak apa namanya. Tiba-tiba kayak tongkat Musa itu. Tiba-tiba ada jalan terbuka. Tapi saya skip dalam hati saya. Itu urusan Tuhan. Bukan urusan saya. Mari kita berdoa. Makasih Bapak, bersyukur kami bisa mendengarkan hikmat Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.